terhadap kondisi kebangsaan kita. Kita tahu saat Orde Lama ada tragedi kemanusiaan yang terjadi, yaitu lahirnya kelompok-kelompok yang coba ingin merongrong Pancasila, merubah Pancasila merubah Pancasila yang merupakan ideologi negara menjadi ideologi lain. Ini adalah tugas sejarah. Pemuda Pancasila lahir sebagai tuntutan sejarah. Artinya kita hari ini, kader Pemuda Pancasila, lahir dalam melaksanakan penugasan sejarah kepada kita. Kalau demikian, maka pertanyaan besar bagi Pemuda Pancasila, kader Pemuda Pancasila, siapkah kita untuk melaksanakan tugas-tugas sejarah yang telah diembankan kepada kita oleh para pendiri organisasi kita? Siapkah kita untuk melaksanakan itu? Siapkah kita untuk menjaga Pancasila sebagai ideologi bangsa? Kalau itu kita siap atau tidak siap, itu adalah penugasan kita sebagai kader Pemuda Pancasila. Maka demikian, maka syarat untuk melaksanakan tugas sejarah tersebut tidak bisa hanya dilaksanakan oleh kita yang ada di ruangan ini. Tugas ini hanya bisa kita lakukan ketika Pemuda Pancasila mampu berkolaborasi dengan seluruh kelompok-kelompok yang ada. Tapi sebelum kita masuk pada tahapan itu, tentunya dibutuhkan pemahaman yang sama di antara seluruh kader-kader Pemuda Pancasila, bahwa keberadaan kita sebagai kader Pemuda Pancasila memiliki tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan itu. Tugas kita adalah menjaga Pancasila menjadi satu-satunya ideologi negara. Nah, maka demikian Pemuda Pancasila dituntut untuk selalu ada, dituntut untuk selalu besar, dituntut untuk selalu hidup sepanjang negara Kesatuan Republik Indonesia ini masih ada. Karena ini adalah penugasan sejarah bagi kita. Nah, maka syaratnya adalah Pemuda Pancasila harus diterima di tengah-tengah masyarakat. Kita tahu dalam perjalanan organisasi ini terjadi pasang surut. Kita pernah besar pada waktu itu, pada zamannya kita pernah besar. Perubahan yang terjadi menuntut organisasi Pemuda Pancasila, menuntut kader-kader Pemuda Pancasila untuk melakukan perubahan-perubahan, baik dalam menata organisasi, memiliki tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan itu. Tugas kita adalah menjaga Pancasila menjadi satu-satunya ideologi negara. Nah, maka demikian Pemuda Pancasila dituntut untuk selalu ada, dituntut untuk selalu besar, dituntut untuk selalu hidup sepanjang negara Kesatuan Republik Indonesia ini masih ada. Karena ini adalah penugasan sejarah bagi kita. Nah, maka syaratnya adalah Pemuda Pancasila harus diterima di tengah-tengah masyarakat. Kita tahu dalam perjalanan organisasi ini terjadi pasang surut. Kita pernah besar pada waktu itu, pada zamannya kita pernah besar. Perubahan yang terjadi menuntut organisasi Pemuda Pancasila, menuntut kader-kader Pemuda Pancasila untuk melakukan perubahan-perubahan, baik dalam menata organisasi maupun dalam bertindak di tengah-tengah masyarakat. Tentunya tidaklah mudah bagi Pemuda Pancasila untuk bisa hidup di tengah-tengah masyarakat. Kita tidak boleh menutup sejarah perjalanan organisasi ini, karena rakyat Indonesia menjadi saksi sejarah perjalanan kita. Kita pernah besar pada waktu itu. Kondisi hari ini membuat Pemuda Pancasila, kader Pemuda Pancasila harus mampu menyesuaikan perubahan-perubahan yang terjadi dalam demokrasi kita. Kalau kemudian demikian, maka kita harus mampu memerankan peran, menempatkan diri kita, merubah perilaku kita. Pastinya kita tidak harus malu untuk mengatakan, ketika hari ini kamu menyebut Pemuda Pancasila, kamu kenal Pemuda Pancasila, insya Allah
hampir semua rakyat Indonesia mengenal pemuda Pancasila. Tapi pertanyaannya, dikenal sebagai apa? Ustadz kah? Paling tidak kita tidak mungkin disebut ustadz. Yang paling mudah diingat pemuda Pancasila itu baju berloren, preman. Betul? Dan itu kita sadari. Makanya Ketua Umum dalam beberapa kesempatan menyampaikan kepada seluruh kader pemuda Pancasila, dari perubahan yang kita akan lakukan dari haram jada ke sajadah.